Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi dengan Risna di DWD. Kali ini saya memasak daging serundeng tanpa direbus. Rasanya sangat enak banget, gurih, dan bisa tahan berhari-hari di suhu ruang. Jadi ini sangat cocok banget ya untuk lauk sahur. Apabila kita males masak, nah kita sudah ada stok lauk yang siap makan dan tanpa dipanasi terlebih dahulu. Dan cara membuatnya ini sangat mudah sekali, sangat cepat, dan yang pasti hemat gas ya. Untuk cara memasaknya, tonton sampai selesai ya. Yang pertama, siapkan daging sapi. Ini saya pakai sekitar 500 gram ya. Saya pakai daging yang bagus. Teman-teman boleh menggunakan daging khas dalam atau bagian yang lainnya, silahkan. Dan ini akan saya iris tipis-tipis. Untuk mengiris dagingnya, ini harus berlawanan dengan seratnya ya teman-teman, seperti ini ya. Dan untuk tingkat ketebalan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau saya bikin tipis-tipis aja biar jadi banyak ya. Kalau dagingnya sudah diiris-iris semua, kita taruh dalam baskom atau dalam wadah yang agak besar. Kemudian saya tambahkan soda kue sekitar setengah sendok teh ya. Ini cara untuk mengempukkan daging ya. Di video saya yang sebelumnya, saya masak daging juga caranya sama, saya kasih soda kue. Nah, cara ini sangat menghemat gas ya teman-teman. Ini sudah dikasih soda kue kayak gini, kita akan diamkan kurang lebih selama 20-30 menit. Setelah 20-30 menit kita lanjut cuci ya. Ini kita cuci dengan menggunakan air mengalir seperti ini. Ini cara seperti ini lebih cepat lagi ya teman-teman. Kita langsung kerucukin satu lembar gini ya. Kemudian kita peres airnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah tiris ya, seperti ini. Ini bisa kita tiriskan lagi ya. Oke, kita taruh dalam wadah dan kita cuci selanjutnya. Lakukan sampai semua dagingnya dicuci bersih semua ya. Dan ini daging yang sudah dicuci bersih, dan ini sudah saya keringkan menggunakan tisu dapur. Selanjutnya saya marinasi menggunakan lada bubuk, garam, kaldu jamur. Ini sedikit aja ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini nanti biar dagingnya ada rasanya ya teman-teman. Kita marinasi dulu dan diamkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah dimarinasi, kita lanjut goreng dagingnya. Kita masukkan sebagian dulu ya. Nah, kita goreng sampai dagingnya matang ya teman-teman, tapi tidak kering ya. Kondisi daging ini masih basah, tapi sudah matang, sudah tidak ada darahnya, dan teksturnya sudah empuk banget. Menurut saya cara seperti ini lebih cepat ya dibandingkan kalau kita membuat daging serundeng dengan cara yang dagingnya direbus terlebih dahulu. Nah, cara ini lebih praktis kalau menurut saya ya. Oke, lanjut kita angkat dan tiriskan. Ini sudah matang, dan lakukan sampai semua dagingnya habis ya. Kemudian siapkan bumbu untuk serundengnya. Ini saya menggunakan 1,5 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh jintan, kemudian dihaluskan terlebih dahulu. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya tambahkan bawang putih. Ini saya menggunakan 5 siung. Ini dikeprek-keprek dulu. Oke, selanjutnya tambahkan juga bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya dibanding bawang putih. Ini sama ya, digeprek-geprek dulu, kemudian dihaluskan. Saya tambahkan kunyit, ini sekitar 2 cm ya. Ini kunyitnya agak banyak teman-teman, biar nanti warna serundengnya cantik ya. Dan ini juga saya tambahkan cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh banyak, boleh dikit. Kalau teman-teman mau serundengnya lebih pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Oke, ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan 5 butir kemiri. Ini kemirinya tidak disangrai dulu ya. Kemudian saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Ini dihaluskan terlebih dahulu. Untuk penambahan bumbu ini saya haluskan step by step ya teman-teman, biar gampang aja ya. Oke, lanjut. Ini saya tambahkan gula merah. Ini gula merahnya saya tambahkan 1,5 buah ya. kurang lebih sekitar 50-70 gram ya, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing.
Untuk gula merah ini bisa menggunakan gula kelapa ataupun gula aren ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita akan kumpulkan dulu. Dan ini saya tambahkan lengkuas ya. Lengkuasnya cukup digeprek-geprek aja seperti ini. Lanjut kita siapkan penggorengan, kemudian tuang kelapa parut. Ini saya menggunakan 1 butir kelapa parut ukuran sedang, beratnya kurang lebih setengah kilo atau 500 gram setelah diparut. Dan untuk kelapanya pilih ukuran yang muda tapi jangan terlalu muda ya. Kemudian tuang air asam dan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk air asam ini tadi saya menggunakan 1 sendok makan asam jawa, kemudian dilarutkan menggunakan air panas ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata semua bumbu dan kelapanya. Oke, ini sudah tercampur rata ya. Kemudian kita cek rasa. Nah, ini masih kurang asin teman-teman, saya tambahin garam dulu ya. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan daging yang sudah kita goreng tadi. Kemudian diaduk, dicampur seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Kemudian tambahkan daun jeruk biar aromanya harum ya. Tambahkan juga daun salam. Masak menggunakan api ukuran sedang ya, dan ini harus sering diaduk-aduk ya teman-teman biar matangnya bisa merata dan bawahnya juga tidak gosong ya. Kalau serundengnya sudah warnanya kuning keemasan seperti ini dan sudah mulai terpisah semua, sudah ringan dan sudah agak kering, ini kita kecilkan apinya ya. Masak dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali dan harus sering diaduk biar tidak gosong dan bisa matang merata. Kalau sudah matang, sudah krisik-krisik ya, sudah benar-benar kering, kita bisa matikan kompornya. Nah, ini sudah matang seperti ini teman-teman, sudah kering ya. Ini warnanya cantik sekali. Kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita sajikan ya. Kita boleh taruh di piring, boleh juga taruh di toples ya teman-teman. Warnanya sangat cantik sekali dan ini rasanya sangat enak ya teman-teman. Ada rasa gurih, ada manis dan sedikit pedas ya. Ini pedasnya nggak terlalu ya, hanya sedikit saja rasa pedasnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka pedas, ini bisa banget ya. Daging serundeng ini sangat cocok banget ya buat teman makan nasi putih anget. Untuk teman nasi uduk ini juga sangat cocok banget, dan ini juga bisa tahan berhari-hari ya. Sangat praktis sekali bukan? Dan silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama kita akan merebus telurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya pakai telur 8 butir. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Oke, sekarang saya tambahkan air. Kita rebus telurnya sampai matang. Kalau telurnya sudah matang, nanti kita kupas dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, sambil menunggu telurnya matang, kita bisa siapkan bumbu-bumbunya. Ada 5 siung bawang putih. Ini saya geprek aja bawang putihnya seperti ini. Kemudian saya cincang kasar, atau kalau teman-teman nggak suka bawang putihnya digeprek, boleh langsung diiris tipis aja ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup, kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah, ini perbandingannya sama ya, 5 siung juga saya pakai. Kemudian diiris tipis-tipis aja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang bombay, saya pakai 1 buah. Kalau bawang bombaynya banyak itu rasanya lebih sedap, aromanya juga sangat harum ya. Ini diiris panjang aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Kita sisihkan dulu. Saya juga menggunakan 3 buah cabai merah keriting. Untuk cabainya ini diiris serong panjang aja seperti ini. Untuk jumlah cabai ini disesuaikan aja ya, kalau mau tambah juga boleh. Kemudian untuk rasa pedasnya saya tambahkan 5 buah cabai rawit merah ya. Kalau teman-teman nggak suka pedas, cabainya bisa di skip. Kemudian ada 3 batang daun bawang, ini diiris agak gede-gede aja seperti ini daun bawangnya. Oke, semua bumbu sudah siap. Sekarang siapkan penggorengan. Kita akan goreng telurnya terlebih dahulu ya.
Goreng telurnya dengan minyak yang panas. Ini kita masukkan sedikit dulu ya teman-teman. Kita balik. Kalau minyaknya masih panas, kita bisa masukkan lagi. Goreng sampai telurnya berwarna kuning keemasan, berkulit seperti ini ya. Ini sudah matang, sudah berkulit. Kita angkat dan kita tiriskan dulu, sisihkan. Ini sudah saya masukkan bawang putih, bawang merah yang sudah kita iris tadi ya teman-teman, dengan wajan yang sama, dan minyaknya sudah saya kurangi. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai aromanya harum. Sekarang masukkan bawang bombay. Kemudian tumis kembali sampai bawang bombaynya layu dan aromanya juga harum. Nah, ini sudah cukup teman-teman, ini aromanya sudah harum banget. Sekarang saya masukkan air. Untuk air ini kira-kira 350 sampai 400 ml ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus sambal. Kalau suka boleh ditambahkan lagi ya. Kemudian kecap manis ini kira-kira 1,5 sendok makan sampai 2 sendok makan. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Saya tambahkan juga garam secukupnya aja, kemudian lada bubuk, gula pasir, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan cabai dan juga irisan daun bawang. Aduk sebentar. Masukkan telur. Dan ini saya tambahkan juga larutan tepung maizena dari 1 sendok teh tepung maizena tambah dengan 50 ml air. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga kuahnya mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah ada gurih, manis, ada sedikit rasa pedas, dan rasanya juga sudah sedap, warnanya sudah cantik, kita bisa matikan kompornya ya. Dan lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Ini beneran rasanya sangat enak banget, warnanya juga cantik sekali. Ini nggak akan bosen teman-teman kalau masak telur seperti ini. Ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Cara membuatnya sangat mudah, cepat, dan yang pasti sedap banget ya. Rasanya nggak monoton, jadi ada rasa gurih, manis, ada sedikit pedas, jadi enak banget. Bisa buat sarapan atau untuk lauk sehari-hari. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Saya pakai setengah ekor ayam broiler, bagian atas dan juga bawah sudah dipotong. Untuk potongannya juga bisa disesuaikan selera masing-masing. Ini juga sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian ada kemangi, ini secukupnya aja ya teman-teman. Ini saya pakai ada 3 ikat ya, ukurannya kecil-kecil. Sudah saya siangi ya dan sudah saya cuci. Kemudian ada 1 buah tomat merah ukuran sedang. Ini dipotong sesuai selera aja ya. Ini saya potong menjadi beberapa bagian aja teman-teman, agak gede seperti ini. Sisihkan. Kemudian untuk bumbu aromatik dan juga ada penambahan rasa asam segarnya, ini saya menggunakan jeruk nipis ya. Kemudian ada lengkuas yang sudah digeprek dan ada daun jeruk, ini saya menggunakan 3 lembar. Ini disobek biar aromanya lebih keluar. Daun pandan 2 lembar dan 1 batang serai yang sudah dimemarkan. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada 6 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan seperti biasa saya iris kecil-kecil dulu. Kemudian ada bawang merah, saya menggunakan 9 siung. Ini sama ya, diiris kecil-kecil dulu. Kemudian ada cabai merah keriting, saya menggunakan 7 buah. Ini saya potong kecil-kecil. Untuk rasa pedasnya saya tambahkan 15 buah cabai rawit ya. Ini saya campur cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah, atau bisa juga disesuaikan selera jumlah cabenya. Kemudian ada 1 cm jahe, ini sama ya, diiris tipis. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan kurang lebih 1 cm ya. Ini kunyitnya sudah saya bakar terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ada kemiri yang sudah disangrai, ini saya pakai 3 butir.
Oke, semua bumbu kita masukkan ke dalam blender ya. Kita akan menghaluskan menggunakan blender, atau teman-teman kalau mau menggunakan copek juga boleh ya, silahkan aja. Untuk membantu menghaluskan ini saya tambahkan air ya. Kalau bumbunya sudah halus, kita lanjut tumis bumbunya dengan menggunakan minyak sedikit aja ya teman-teman. Kita aduk dan kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum dan yang pastinya berubah warna kemerahan seperti ini ya. Ini sudah matang teman-teman. Sekarang saya masukkan ayamnya, lalu diaduk sampai semua ayamnya tercampur rata dengan bumbu. Ini dimasak sampai ayamnya berwarna pucat ya teman-teman. Harus sering diaduk-aduk seperti ini biar bawahnya tidak gosong. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang masukkan tomat, serai, daun pandan, kemudian daun jeruk dan juga lengkuas. Oke, kita aduk-aduk dulu sebentar ya. Ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya masukkan air. Untuk air ini dikira-kira aja ya teman-teman, ini untuk mematangkan ayamnya ya. Nanti kalau misalnya sudah set, ayamnya belum matang, belum meresap bumbunya, bisa ditambahkan lagi airnya ya. Biar cepat matang, ini ditutup ya teman-teman. Dan sesekali kita aduk ya, biar bawahnya tidak gosong dan matangnya bisa merata ya. Sekarang saya bumbuin dulu dengan garam secukupnya aja, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan tambahkan sedikit gula pasir ya. Dan ini saya kasih jeruk nipisnya, atau kalau teman-teman nggak punya jeruk nipis bisa diganti dengan air asam ya teman-teman. Sekarang kita aduk lagi dan masak sampai kuahnya mengental ya. Kalau ayamnya sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut, kita masak menggunakan api kecil ya. Kita kecilkan apinya, masak hingga kuahnya mengental, bumbunya meresap. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini kuahnya sudah mengental ya. Dan untuk rasanya ini sudah saya cicipin, rasanya sudah pas. Sekarang yang terakhir saya masukkan kemangi ya teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan daun bawang ya. Kalau teman-teman suka mau ditambahkan daun bawang silahkan. Oke, kita aduk-aduk sebentar aja ya, biar kemanginya masih segar, tidak kematangan kemanginya. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Aromanya sudah harum banget. Sekarang kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji ya. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuat ayam woku? Bumbunya kental, rasanya sangat enak. Ini juga meresap ke dalam daging. Ini beneran sangat cocok buat teman makan nasi putih anget. Dijamin makannya makin lahap dan bikin nasi cepat habis ya. Selain untuk lauk sehari-hari, untuk menu harian, ini juga bisa untuk ide jualan ya teman-teman. Insya Allah cuan banget karena beneran rasanya sangat enak banget. Silahkan dicobain, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama, kita pecahkan 3 butir telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur, atau untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian dikocok lepas sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau sudah kita sisihkan, siapkan bahan yang lainnya. Saya menggunakan 2 batang daun bawang. Ini sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis-tipis aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian ada kol atau kubis, ini kurang lebih 50-100 gram ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan. Kemudian dipotong atau diiris tipis-tipis saja untuk kubisnya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada 7 siung bawang merah. Untuk bawang merah ini saya iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian saya cincang kasar, atau mau diparut, diulek juga boleh ya, silahkan aja. Kemudian ada 5 buah cabai merah keriting, ini saya iris tipis serong seperti ini. Untuk cabai ini opsional ya, kalau masaknya untuk anak-anak cabainya boleh di skip. Oke, kalau sudah, kita bisa masukkan ke dalam telur. Ini semua kita masukkan ya, dari bawang merah, cabai,
kol dan juga daun bawang. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Saya tambahkan 2 sendok peres tepung terigu ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 50 ml susu UHT. Kalau teman-teman nggak ada susu UHT, boleh diganti dengan air biasa ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Biar rasanya lebih gurih, ini saya tambahkan keju. Saya menggunakan keju oles 1 sendok makan penuh. Kalau teman-teman nggak ada keju oles, ini bisa diganti dengan keju cheddar ya. Biasanya saya pakai keju cheddar teman-teman, karena stok keju cheddarnya saya habis, jadi saya pakai keju yang ada aja. Adanya keju oles jadi saya pakai ya. Ini juga sangat enak banget. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata ya. Sekarang sisihkan dulu. Siapkan teflon. Ini diolesin dengan minyak secukupnya aja ya teman-teman. Untuk ukuran bebas ya, kalau saya ini pakai ukuran 26 cm, tapi nanti nggak saya isi full ya, kegedean kalau diisi full. Ini saya ambil 1 centong dulu, diratakan. Nah, kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Mungkin ini totalnya ada 2 centong ya teman-teman. Diratakan tipis-tipis saja seperti ini biar sayurannya bisa matang. Gunakan api kecil ya untuk memasaknya. Tunggu sebentar, kemudian dilipat seperti ini ya teman-teman. Ini kalau pakai solet lebih enak ya. Kita lipat pelan-pelan seperti ini, kemudian kita geser lagi ke tengah. Dan ini biar cantik saya tambahkan cabai di atasnya ya, seperti ini. Ini opsional aja, kalau enggak ya enggak apa-apa. Boleh-boleh aja, disesuaikan aja ya teman-teman. Ini buat hiasan aja ya. Oke, kalau sudah kita balik. Ini kalau sudah matang, ciri-cirinya itu padat ya teman-teman telurnya ya. Kalau ditekan itu sudah nggak lembek ya. Kalau sudah nggak lembek, sudah padat, itu berarti telurnya sudah matang sampai ke dalam. Oke teman-teman, ini sudah matang, kita angkat dan kita taruh dalam piring. Lanjut kita dadar lagi ya teman-teman. Ini kita olesin lagi dengan minyak. Kita ratakan dulu, kemudian ambil adonan telurnya, kita ratakan, tipiskan seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kalau sudah cukup bisa kita gulung seperti ini teman-teman. Jangan nunggu sampai kering ya. Kalau nunggu sampai kering nanti keras jadinya sobek kalau digulung ya. Ini atasnya saya kasih cabai lagi ya. Oke, kita tunggu sampai bawahnya kuning keemasan atau agak kecoklatan. Ini saya olesi minyak lagi teman-teman karena terlalu kering ya. Kemudian kita balik. Kita masak lagi sampai warnanya kuning keemasan dan juga padat telurnya. Bisa kita bolak-balik seperti ini ya. Kita tekan, kalau sudah padat bisa kita angkat dan kita taruh dalam piring. Lakukan sampai semua adonannya didadar ya. Dan inilah hasilnya dari 3 butir telur, hasilnya 5 gulung seperti ini teman-teman. Dan saya akan tunjukkan ke teman-teman ya dalamnya seperti apa. Dalamnya itu seperti ini teman-teman. Ini lembut banget ya. Selain padat itu juga lembut. Ini juga sangat enak banget dimakan gini aja, tanpa nasi juga enak, atau mau buat lauk juga enak. Cara membuatnya sangat mudah sekali bukan? Dan ini benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Bahannya sederhana, rasanya enak, dan yang pasti semua suka. Yang pertama kita rebus dulu telurnya. Ini saya merebus 4 butir telur aja ya. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Dan ini direbus sampai matang. Sambil menunggu telurnya matang, kita siapkan bahan yang lainnya. Di sini saya menggunakan tahu coklat. Ini kebetulan saya ada stoknya tahu pong teman-teman. Sebenarnya yang digunakan bukan tahu pong ya, tapi tahu coklat yang basah. Tapi karena adanya tahu pong, saya gunakan ini aja, nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman gunakan tahu coklat yang basah aja ya. Oke, lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih. Ini bawang putihnya sebelum kita haluskan dipotong-potong dulu ya, biar kerja blendernya tidak terlalu berat. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya dibanding bawang putihnya ya. Ini sama kita potong-potong dulu ya sebelum kita haluskan.
Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini nggak pedas ya teman-teman, hanya bikin warnanya lebih cantik aja ya. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada kunyit, ini sekitar 1 cm, kita potong juga. Ini boleh dibakar dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada kemiri. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak teman-teman. Kebetulan saya stok sangrainya habis, jadi saya nggak sangrai ya. Nanti kita masak bumbunya sampai matang. Kita masukkan ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 sendok makan ketumbar butiran dan tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Setelah dihaluskan kita tuang dulu ke dalam piring ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada lengkuas, ini saya menggunakan 2 ruas. Ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini, atau boleh juga digeprek ya. Kemudian ada jahe, ini sekitar 1 cm, nggak banyak-banyak jahenya, kita geprek. 2 lembar daun jeruk ya, kita sobek dulu. Ada daun salam, ini saya menggunakan 3 lembar. Kemudian 1 batang serai, ini serainya kita memarkan dulu ya, kita geprek, kemudian kita ikat aja, atau boleh juga dipotong. Kemudian ada 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya. Oke, kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi dan masukkan bumbu aromatiknya, lengkuas, jahe, serai, daun salam, daun jeruk. Kemudian tumis sampai aromanya harum, berubah warna dan bumbunya tidak langu lagi ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman, ini sudah cukup. Kita sekarang tambahkan air ya. Ini saya menggunakan takaran gelas. Untuk jumlah airnya saya menggunakan 2,5 gelas ya. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Sekarang masukkan telur yang sudah kita rebus tadi ya. Ini telurnya nggak perlu kita goreng dulu ya teman-teman, langsung aja. Kemudian masukkan tahunya juga, aduk sebentar. Sekarang bumbuin dengan garam. Ini saya kasih 1,5 sendok teh dulu, kemudian kaldu jamur. Saya pakai juga sedikit gula pasir ya. Nanti kalau rasanya masih kurang gurih, bisa kita tambahkan garam lagi. Nanti kita cicip ya sebelum kita angkat ya. Oke, sekarang saya masukkan santannya. Kemudian diaduk-aduk sampai santannya tercampur rata. Kalau menggunakan santan instan ini lebih mudah ya, kita nggak terlalu mengaduk-aduk terus ya, nggak seperti kalau kita memasaknya menggunakan santan segar. Dan ini saya tambahkan bawang goreng teman-teman biar makin sedap ya. Oke, kita masak sampai kuahnya mendidih tanah. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah matang, kita bisa pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Untuk teman makan nasi putih anget, tinggal tambah kerupuk aja sudah sangat enak banget ya, nggak perlu apa-apa lagi. Dan selain untuk menu harian, ini juga sangat cocok banget buat ide jualan lauk mateng, insya Allah laris manis karena beneran sedap banget ya. Silahkan nanti dicobain resepnya ya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama kita siapkan bahannya, saya pakai ikan pindang yang tongkol potongan seperti ini ya. Ini saya beli sudah 1 bungkus seperti ini teman-teman, isinya mungkin ada 10 potong ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada jenis ikan pindang seperti yang saya gunakan ini, teman-teman boleh menggunakan jenis ikan pindang lainnya ya, yang ada di tempat teman-teman aja ya. Dan ini nanti akan saya cuci bersih, kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bumbunya, ada 5 siung bawang putih, ini cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini. Jadi bumbunya tuh sangat simple sekali, sangat mudah dan sangat praktis. Dan ada juga bawang merah, ini saya pakai 7 siung, ini sama ya, diiris tipis-tipis aja, sisihkan. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini saya pakai 1 genggam, ini diiris serong tipis-tipis aja seperti ini ya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Dan untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit merah. Ini meskipun sedikit rasanya pedas ya teman-teman. Kalau teman-teman rasanya mau lebih pedas bisa ditambahkan lagi cabai rawitnya. Dan ini saya pakai juga 1 buah tomat merah. Ini dipotong agak kecil-kecil seperti ini.
Oke, semua bahan dan bumbu sudah siap. Sekarang saya akan goreng ikan pindangnya terlebih dahulu. Ini minyaknya sudah panas ya teman-teman. Sekarang masukkan ikan pindangnya dan taburin dengan tepung terigu untuk mengurangi letusan-letusan saat ikannya digoreng. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan atau kecoklatan, bisa kita balik dan goreng ikannya sampai matang ya, sampai warnanya kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini. Kalau sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu, masih dengan wajan yang sama tapi minyaknya saya ganti ya teman-teman. Lanjut kita tumis bawang putih, bawang merah dan juga cabai. Tumis sampai layu dan aromanya harum ya. Kalau cabai, bawang merah, bawang putih sudah layu seperti ini, sekarang masukkan 1 sendok makan tauco. Ini saya menggunakan tauco yang asin ya teman-teman. Untuk merek tauco bebas ya. Kemudian ditumis kembali sampai aromanya harum. Nah, ini sudah cukup. Sekarang masukkan tomatnya ya. Setelah tomat masuk, ini dimasak sebentar aja teman-teman, karena nanti masih ada proses memasaknya lagi ya. Nah, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air. Untuk air ini saya pakai kurang lebihnya setengah gelas. Oke, sekarang masukkan garam sedikit aja, kemudian tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk rata. Teman-teman boleh menambahkan sedikit gula pasir kalau suka ya. Dan masukkan juga pindang yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Masak hingga bumbunya meresap ya teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bumbunya sudah meresap ke dalam pindangnya, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu biar penampilannya cantik ya. Dan inilah hasilnya, tumis ikan pindang tauco sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Ini enak banget, sudah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya. Sama ini aja sudah bikin nasi cepat habis. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Ini beneran sangat enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama, saya akan merebus telurnya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 8 butir telur, atau jumlahnya bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan cuka. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian rebus sampai telurnya matang. Sambil menunggu telurnya matang, kita siapkan bumbu-bumbunya dulu ya. Ini saya menggunakan 1 siung bawang putih. Ini diiris tipis-tipis. Ini nanti akan saya goreng untuk bawang putihnya. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya. Ini sama diiris tipis-tipis. Ini nanti juga digoreng ya teman-teman. Bawang putih, bawang merahnya ini nanti kita goreng. Kemudian sisihkan kalau sudah diiris semua. Kemudian ada 1 buah tomat ukuran agak besar ya teman-teman. Saya menggunakan tomat merah. Kemudian diiris kecil-kecil ya teman-teman untuk tomatnya. Tapi kalau tomatnya ini nanti teman-teman nggak suka diiris, mau langsung di blender ya silahkan. Tapi kalau saya lebih suka diiris kecil-kecil aja seperti ini. Nanti ada teksturnya tomat jadi lebih enak gitu ya. Oke, sekarang sisihkan. Dan ini untuk bumbunya sudah siap ya. Sekarang saya juga menyiapkan cabai yang sudah direbus. Ini saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Untuk jumlah bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian cabainya ini akan saya blender, atau mau diulek juga boleh ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh terasi. Kebetulan ini terasinya sudah matang ya, saya punya stok. Kalau mau menggunakan terasi mentah juga boleh. Kemudian saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Dan ini cabai dan terasi yang sudah dihaluskan. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada telur yang sudah matang, sudah saya kupas. Hasilnya mulus-mulus seperti ini ya teman-teman. Semua bahan sudah siap. Sekarang kita akan mulai untuk memasaknya. Yang pertama kita goreng dulu bawang putih dan bawang merah. Kita goreng bawangnya sampai setengah kering.
Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Tadi minyaknya kebanyakan ya, jadi minyaknya saya kurangin ya. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Sekarang masukkan tomat. Kemudian ditumis tomatnya sampai matang. Kalau tomatnya sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau masih misah-misah seperti ini, masih belum matang ya teman-teman. Jadi kita harus sering mengaduk-aduk sambalnya ya, biar bisa tercampur rata. Dan ini saya tambahkan sedikit air. Kemudian diaduk kembali sambil terus dimasak. Gunakan api kecil untuk memasaknya biar warnanya bisa cantik, matangnya bisa merata, dan sambalnya tidak meletup-meletup. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Ini tetap menggunakan api kecil ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sambalnya sudah matang, masukkan telur yang sudah kita rebus tadi ya. Kemudian diaduk pelan-pelan sambil terus dimasak sampai semua telurnya ini terbalutin dengan sambal ya. Dan ini sudah matang, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Nah, kita tata di sini ya teman-teman. Warnanya benar-benar sangat menggugah selera sekali ya, warnanya merah dari cabenya, dari tomatnya, benar-benar bikin cantik. Dan ini rasanya sangat enak banget ya, sambalnya tuh sedap banget. Pedasnya juga pas ya, sangat cocok buat teman makan nasi putih anget, nasi uduk. Ini sangat cocok banget. Atau untuk ide jualan lauk matang juga sangat boleh ya, insya Allah laris manis karena memang beneran sangat enak dan warnanya sangat menggugah selera. Silahkan nanti dicobain ya, semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Ini sudah saya siapkan daging sapi. Ini saya menggunakan daging sapi yang ada tetelannya ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian ada tulangan. Ini saya menggunakan tulangan iga. Walaupun sedikit, ini beratnya juga lumayan ya. Ini kurang lebih ada 500 gram untuk tulangannya aja. Dan untuk daging sapinya saya menggunakan kurang lebihnya 250 gram. Dan ini sudah saya cuci bersih ya untuk tulangan dan dagingnya. Sekarang akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air yang mendidih. Kemudian masukkan daging sapi dan tulangannya. Untuk teknik perebusan teman-teman bisa menggunakan 537 atau bisa juga di presto, atau juga bisa dimarinasi dengan menggunakan baking soda sebelum direbus ya. Itu cara cepat untuk mengempukkan daging. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, silahkan saja. Dan ini nanti direbus sampai empuk. Rebusan air pertama kita buang, rebusan air kedua juga masih saya buang ya teman-teman, dan yang saya pakai nanti rebusan yang ketiga. Sambil menunggu dagingnya empuk, sekarang saya siapkan untuk bahan sayurannya. Ini saya menggunakan wortel 2 buah, diiris bulat-bulat aja seperti ini, atau mau diiris kotak juga boleh, silahkan saja. Kemudian sisihkan dulu. Ada 2 buah kentang, ukurannya sedang ya teman-teman. Ini saya menggunakan 2 buah aja ya. Jadi saya bikin sopnya ini untuk sekali makan saja. Jadi sayurannya juga sedikit. Oke, kalau sudah dipotong-potong kita bisa sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini untuk putihnya saya iris agak tipis-tipis seperti ini. Ini cukup. Dan untuk hijaunya ini saya iris agak gede-gede ya teman-teman, atau disesuaikan selera saja juga boleh, silahkan saja ya. Kemudian disisihkan dulu. Saya juga menggunakan seledri. Ini saya pakai 4 batang, ukurannya kecil, diiris kecil-kecil seperti ini. Kalau sop pakai seledri itu sedap banget ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ini saya sudah siapkan bawang putih yang sudah digoreng. Ini nanti untuk bumbu lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ada bawang merah goreng, jahe, kemudian ada pala. Ini saya menggunakan sedikit aja palanya ya. Kemudian ada lada butiran. Kemudian untuk bumbu tambahannya ada garam, kemudian cengkeh,
kemudian ada bunga lawang, kayu manis, ini sedikit aja kayu manisnya, gula pasir, kaldu jamur, dan bumbu sop instan. Dan untuk bumbu sop ini nanti tidak perlu ditumis lagi ya teman-teman, langsung kita masukkan aja setelah dihaluskan. Sekarang kita haluskan dulu lada butiran dan juga pala. Ini biar lebih halus kita haluskan dulu ya teman-teman, atau teman-teman mau menggunakan lada bubuk juga boleh, silahkan aja ya. Oke, sekarang masukkan juga bawang putih dan juga bawang merah, kita haluskan. Untuk bawang putih, bawang merah itu kalau mau digoreng setengah matang juga boleh ya, nggak harus kering seperti ini ya teman-teman. Dan ini jahenya cukup digeprek-geprek aja seperti ini. Oke, sekarang kita kumpulkan untuk bumbu-bumbunya ini. Nah, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam rebusan daging ya. Oke, sekarang kita beralih ke daging. Ini sudah rebusan air yang ketiga ya teman-teman, dan ini kaldunya yang akan kita pakai, dan ini daging dan tulangannya juga sudah empuk ya, seperti ini. Oke, sekarang kita bisa masukkan sayurannya. Yang kita masak terlebih dahulu wortel dan juga kentangnya ya pastinya, karena ini kan agak lama ya, karena ini kuahnya kurang teman-teman. Nah, saya tambahin dulu ya. Kemudian direbus sampai sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, bisa kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga bumbu tambahannya, garam, kaldu jamur, gula pasir, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, semuanya dimasukkan ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah semua tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau misalnya masih kurang asin atau kurang gurih, bisa ditambahkan garam dan juga kaldu jamurnya. Dan yang terakhir ini saya tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kalau daun bawang, daun seledri sudah masuk, ini kita masak sebentar aja ya teman-teman. Dan ini juga sudah mendidih, rasanya juga sudah pas ya. Oke, kita matikan kompornya, dan yang terakhir ini kita kasih bawang goreng ya. Kalau teman-teman tidak ada, ini boleh di skip. Oke, sekarang kita pindah ke mangkok saji. Ini benar-benar aromanya harum banget teman-teman, dan dagingnya juga lembut. Ini enak banget, dimakan gini aja juga boleh, atau buat teman makan nasi putih untuk menu sehari-hari, untuk buka puasa dan sahur, ini juga sangat cocok banget. Kuahnya seger, sedap, pokoknya mantep banget. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.